Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldit Ahmad Sulaiman. Saya dari kelompok 10 dan rekan saya bernama Mukni Adi Nurhafid. Saya di sini akan menjelaskan tentang perancangan berorientasi objek. Apa itu perancangan berorientasi objek? Langsung saja. Perancangan berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama definisinya, kedua karakteristik, ketiga metodologi berorientasi objek, keempat tools yang digunakan apa aja, kelima kelebihan dan kekurangan berorientasi objek, dan juga nanti serta saya akan menjelaskan apa itu UML. Oke, lanjut. Analisis berorientasi objek. Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Jadi pengertiannya adalah kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Karakteristik objek. Objek identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas disebut objek. Objek dapat konkret seperti hanya arsip dalam sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjadwalan dalam multiprocessing pada sistem operasi. Setiap objek mempunyai sifat yang melekat pada identitasnya. Dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya identik. Terus kelas objek. Kelas objek itu merupakan gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Suatu kegiatan mengumpulkan data atau atribut dan perilaku atau operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. Kelas objek merupakan wadah bagi objek. Dapat digunakan untuk menciptakan objek. Objek mewakili fakta atau keterangan dari sebuah kelas. Di sini ada istilah-istilah objek, ada atribut, operasi, dan metode. Apa itu atribut? Atribut itu data item yang menegaskan objek. Operasi adalah fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas. Metode adalah pelaksanaan prosedur atau badan dari kode yang mengeksekusi respon terhadap permintaan objek lain di dalam sistem. Metodologi berorientasi objek itu ada 3. Yang pertama itu ada enkapsulasi, inheritasi, dan polimorfisme. Apa itu enkapsulasi? Enkapsulasi bisa disebut juga pengkapsulan. Enkapsulasi merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindungi dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Itu disebut enkapsulasi atau pengkapsulan. Yang kedua itu inheritansi atau pewarisan. Apa itu inheritansi? Adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian dan seterusnya. Inheritansi mempunyai arti bahwa atribut dan operasi dimiliki sesama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki.
Suatu kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas induknya, dan ditambah dengan sifat unik yang dimilikinya. Kelas objek dapat didefinisikan atribut dan service dari kelas objek lainnya. Inheritansi menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Lanjut, yang ketiga ada polimorfisme. Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfisme mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam merespon message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan objek. Itu tadi polimorfisme. Nah, di sini ada gambar pendekatan berorientasi objek. Saya di sini ambil contoh sistem akademik. Dari sebelah kiri bisa dilihat ada dekomposisi berdasarkan objek atau konsep. Ada field-nya, ada dosen, jadwal, kuliah, mahasiswa, dan kontrak kuliah. Prinsipnya itu adalah berdasarkan pada aplikasi yang mempunyai bentuk sama untuk mengatur kompleksitas. Itu prinsip dari metodologi berorientasi objek. Dan di sebelah kanannya ada dekomposisi berdasarkan fungsi atau proses. Kita lihat di sini ada konteks, pengambilan kuliah, penjadwalan, penilaian. Itu disebutnya metodologi berorientasi fungsi, berbeda dengan metode berorientasi objek. Nah, pastinya setiap orientasi objek pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apa aja sih kekurangan dan kelebihannya? Kelebihannya kita tahu bahwa ini dapat mempermudah programmer mendesain program dalam bentuk objek-objek dan hubungan antar objek tersebut untuk kemudian dimodelkan di dalam sistem yang nyata. Pembuatan software dapat dilakukan dengan lebih cepat karena software yang dibangun dari objek-objek salah dapat menggunakan ulang model yang ada dan dapat membuat model dengan cepat melalui metodologi. Kualitas yang tinggi dari software dapat dicapai karena adanya tested komponen. Lebih mudah dalam maintenance karena perbaikan kode hanya diperlukan jika diperlukan pada suatu tempat. Jadi nggak perlu diurut dari awal. Mudah dalam membangun sistem yang besar karena subsistem dapat dibuat dan diuji secara terpisah. Mengubah sistem yang sudah ada tidak memerlukan membangun ulang keseluruhan sistem. Itu tadi kelebihannya. Kekurangannya apa? Jadi pada saat memulai desain mungkin akan sangat mudah ya. Pada OOAD itu adalah Object Oriented Analysis and Design. Dia itu adalah suatu pendekatan rekayasa perangkat lunak dari sebuah sistem yang terdiri dari kelompok objek yang saling berinteraksi dan setiap objek itu mewakili beberapa entitas yang ditandai dengan adanya sebuah kelas, elemen data, dan perilaku dari objek tertentu. Dan terus apa itu SSAD? SSAD itu adalah struktur System Analysis and Design, atau bisa juga disebut metodologi yang umumnya digunakan dalam pembangunan sistem berbasis komputer dalam dunia bisnis dan industri saat ini. Metode analisis dan desain terstruktur atau SSAD ini. Jadi kalau kekurangannya itu ya, menggunakan ruangan yang cukup banyak. Saat kita menulis selalu ada perbaikan dimanapun. Itu mungkin suatu kekurangan ya.
Dan bahasa pemrograman yang menggunakan object oriented itu ya cukup banyak juga. Ada C++, Visual Basic, ada Java, dan ada banyak yang lain sebagainya yang belum saya ketahui. Lanjut. Nah, tadi tuh penjelasan saya tentang orientasi objek. Dan sekarang apa itu UML? UML itu Unified Modeling Language. Artinya itu merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek yang dimunculkan sekitar tahun 80-an. Udah lama juga. Dan awal tahun 90-an. Ini sejarah singkatnya saya jelasin. UML merupakan gabungan dari metode Boas-Rumbaugh atau OMT dan John Jacobson. UML mencakup lebih luas daripada OOAD. Pada OMG atau Object Management Group, dengan harapan UML bakal menjadi bahasa standar pemodelan pada masa yang akan datang, yang sekarang sudah banyak dipakai oleh berbagai kalangan. Jadi, UML itu dibuat untuk memudahkan para sistem developer untuk berdiskusi dengan bahasa pemodelan yang mudah dipahami. UML secara resmi pada tahun 94 ya, pada Oktober 94 dimulai secara resmi. Dan pada Januari 1997 UML dijadikan sebagai standar bahasa pemodelan. Nah, bagian-bagian UML itu apa aja sih? Di sini bagian-bagian cukup banyak juga ya. Ada view, use case, logical view, component view, concurrency view, dan masih banyak lagi. Nah, saya akan jelaskan sedikit satu persatu. View itu digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda. Use case view mendeskripsikan fungsionalitas sistem yang seharusnya dilakukan sesuai yang diinginkan. External actors, aktor yang berinteraksi dengan sistem dapat berupa user atau sistem lainnya. Logical view, dia mendeskripsikan bagaimana fungsional dari sistem. Component view membagi sistem ke dalam proses dan prosesor. Deployment view mendeskripsikan fisik dari sistem seperti komputer dan perangkat dan bagaimana hubungannya dengan yang lainnya. Terus ada diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem. Use case diagram menggambarkan sejumlah external actors dan hubungannya ke use case yang diberikan oleh sistem. Kelas diagram menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. State diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Collaboration diagram menggambarkan kolaborasi dinamis seperti sequence diagram. Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari aktivitas digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktivitas lainnya seperti use case atau interaksi. Komponen diagram menggambarkan arsitektur fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak sistem, menunjukkan hubungan komputer dengan perangkat satu sama lain dan jenis hubungannya. Itu tadi bagian-bagian dari UML ya. Nah, pasti ada aturan-aturan ya dong. Aturannya apa aja? Di sini ada aktor, association, use case, dan include. Aktor itu mempresentasikan seseorang atau sesuatu seperti
perangkat atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem. Asosiasi menghubungkan link antar elemen. Include, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Itu tadi dari bagian aturan-aturan UML ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan mengenai perancangan berorientasi objek. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.